Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Al-mab'usi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah selamat berjumpa kembali di Majelis Iqra pembacaan dan terjemah kitab As-Siyam yang diterbitkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah bersama kami, Sugeng Haryadi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembacaan tentang sholat tarawih. Kali ini berkaitan dengan jumlah rakaat sholat tarawih. Bagaimana sejarah jumlah rakaat yang sudah kita ketahui mengalami perbedaan di antara para ulama. Ada yang sholat 8 rakaat plus 3 sholat witir, 3 rakaat sholat witir, kemudian 20 rakaat plus 3 rakaat sholat witir. Mari kita ikuti penjelasannya dari kitab As-Siyam ini. Bismillahirrahmanirrahim. وصلاة التراويح 20 ركعة من غير الوتر و23 ركعة بالوتر وهذا بإجماع الصحابة من عهد عمر رضي الله عنه وهو ما عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا في اجتماعهم لهذه الصلاة وهو معتمد المذاهب الفقهية الأربعة. Salat tarawih itu 20 rakaat tanpa witir dan 23 rakaat termasuk witir. Inilah konsensus ijma' para sahabat pada atau sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan inilah yang menjadi amalan umat muslim, umat Islam dari generasi terdahulu hingga sekarang ketika mereka berjamaah menunaikan sholat tarawih ini. Dan ini pula merupakan acuan dari 4 madhab fikih. Madhab Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Fa'ani Sa'ibi ibni Yazid radhiyallahu anhu. Saya ulangi lagi. Fa'anis Sa'ib ibni Yazid radhiyallahu anhu qala كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان ب20 ركعة. Diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu mereka mengerjakannya pada masa Umar bin Khattab pada bulan Ramadan dengan 20 rakaat. وعن أبي الحسناء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بالناس 5 ترويحات 20 ركعة. Dan diriwayatkan juga dari Abul Hasna bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah memerintahkan seseorang untuk memimpin sholat berjamaah dengan 5 kali jeda istirahat 20 rakaat. Waqala Abu Bakrin al-Kasani al-Hanafi wa amma qadruha fa 20 rak'atan fi 10 taslimatin fi 5 tarwihatin kullu taslimataini tarwihatun wa hadha qawlu 'ammatil ulama. Abu Bakar al-Kasani al-Hanafi berkata, adapun jumlah bilangan rakaat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam, 5 kali jeda istirahat. Setiap 2 kali salam ada 1 kali istirahat
Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Wa qala al-'allamatu Tahtawi al-Hanafi, qawluhu at-tarawih sunnatun bi ijma'i sahabati wa man ba'dahum minal ummati munkiruha mubtadi'un dhalun mardudu syahadati. Seorang ulama besar yang bernama At-Tahtawi Al-Hanafi berkata, pernyataannya bahwasanya tarawih itu sunnah sesuai dengan ijma' para sahabat dan ulama-ulama umat setelahnya. Yang mengingkarinya berarti seorang ahli bid'ah yang tersesat yang kesaksiannya ditolak. Wa qala al-Imam An-Nawawi Syafi'i madhhabuna annaha 20 rak'atan bi 10 taslimatin ghairal witri. Ghairil witri. Pendapat kami salat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam selain salat witir. Wa dzalika khamsu tarwihatin. Jadi ada 5 jeda istirahat. Wa tarwihatu arba'u raka'atin bi taslimataini. 1 kali jeda istirahat itu 4 rakaat 2 kali salam. Hadza madhhabuna. Wa bihi qala Abu Hanifah wa ashabuhu wa Ahmadu wa Dawudu wa ghairuhum. Wa naqalahu al-Qadhi Iyad an jumhuril ulama. وحكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم ب40 ركعة ويوتر ب7 وقال مالك التراويح 9 ترويحات وهي 36 ركعة غير الوتر واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا وما ذكره من قول مالك قول غير مشهور في المذهب المالكي ولمالك قول آخر موافق لما عليه الجمهور وهو المعتمد في المذهب المالكي. Demikian pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Pendapat Imam Ahmad dan Dawud serta yang lainnya. Dan dinukil oleh Al-Qadhi Iyad dari mayoritas ulama. Disebutkan juga bahwasanya Al-Aswad bin Yazid melaksanakan sholat tarawih dengan 40 rakaat. Kemudian melanjutkan witir dengan 7 rakaat. Sementara Imam Malik berkata, tarawih itu 9 kali jeda istirahat, yaitu 36 rakaat selain witir. Dan berhujjah berdalil bahwasanya penduduk Madinah melaksanakannya demikian. Namun, apa yang disebutkan dari perkataan Imam Malik ini perkataan yang tidak terkenal atau masyhur di mazhab Maliki. Imam Malik juga memiliki pendapat yang lain yang sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, dan inilah yang diakui dalam mazhab Maliki, yaitu 20 rakaat salat tarawih 3 kali atau 3 rakaat salat witir. Wa man dzakara minal ulama'i 'adadan aqalla min 20 raka'atan fa innama huwa fima yujzi'u min qiyam ramadhana wa ghairihi. أما تسمية القيام بصلاة التراويح فلا يطلق إلا على العدد المذكور فكلمة التراويح في اللغة تدل على ذلك لأنها على وزن تفاعيل وهي من صيغ منتهى الجموع والأصل في الجمع أنه يطلق على ما زاد على 2 والركعات 8 ليس فيها إلا ترويحتان فلا تقال التراويح في حق 8 الركعات بل المراد عدد الركعات التي تتخلله تراويح مجموعة أكثر من ترويحتين وهو ما عليه المسلمون سلفا وخلفا كما سبق. Ulama yang menyebutkan jumlah rakaat kurang dari 20 rakaat
itu hanya sekedar untuk menggantikan atau memenuhi sunnah Qiyamul Lail pada bulan Ramadan dan yang lainnya. Adapun penyebutan nama Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail dengan salat tarawih itu tidak bisa digunakan kecuali dengan jumlah 20 rakaat sebagaimana yang telah disebutkan. Kenapa? Karena kata tarawih dalam bahasa secara etimologi menunjukkan 20 rakaat tersebut. Sebab kata tarawih itu menggunakan wazan format standar kata tafa'il yang merupakan salah satu bentuk sighah muntahal jumu', yang mana prinsip dalam sigat muntahal jumu' atau dalam jamak itu dipakai untuk lebih dari 2. Sementara 8 rakaat itu hanya mencakup 2 kali jeda istirahat, tarwihatan. Maka tidak bisa disebut tarawih untuk yang menunaikan 8 rakaat. Namun maksudnya adalah jumlah rakaat-rakaat yang diselingi dengan jeda istirahat lebih dari 2 ya, banyak istirahat, lebih dari 2 kali istirahat. Dan inilah yang dipakai oleh kaum muslimin dari generasi terdahulu hingga sekarang sebagaimana yang disebutkan. Qala Abu Zar'ah al-Iraqi Syafi'i. Abu Zar'ah al-Iraqi Syafi'i berkata, "Wasirru fil 20 anna ar-ratibata fi ghairi Ramadan 10 raka'atin fadu'ifat fihi." Abu Zar'ah al-Iraqi Syafi'i menyebutkan rahasia kenapa 20 rakaat karena salat rawatib di selain Ramadan itu paling tidak ada 10 rakaat. Fadu'ifat fihi, kemudian dikalikan pada bulan Ramadan. Kalikan 2. Li'annahu waktu jiddin wa tashmir, karena Ramadan adalah waktu bersungguh-sungguh untuk beribadah. Wa salatu tarawih sunnatun muakkadatun wa laysat wajibatan, faman tarakaha hurima ajran 'aziman wa man zada 'alaiha fala haraja 'alaihi wa man naqasa 'anha fala haraja 'alaihi. Salat tarawih itu sunnah yang sangat ditekankan, bukan kewajiban. Yang meninggalkan hanya tertinggal pahala yang sangat besar. Dan yang menambah lebih dari 20 rakaat tentu juga tidak apa-apa. Dan yang kurang dari 20 rakaat pun tidak mengapa. Wa yustahabbu khatmul Qur'ani fi salati tarawih khilal syahri Ramadan. Qala al-'allamatu ad-Dardir fi asy-syarh as-saghir. وندب الختم فيها أي التراويح بأن يقرأ كل ليلة جزءا يفرقه على 20 ركعة. Dianjurkan menghatamkan 1 kali Al-Quran pada salat tarawih selama 1 bulan. Disebutkan oleh ulama besar yang bernama Ad-Dardir dalam Syarhus Shaghir karyanya. Disunahkan menghatamkan pada bulan Ramadan ketika salat tarawih dengan setiap malam membaca 1 juz yang dibagi-bagi dalam 20 rakaat. Walaqad jarat 'adatun nasi fi asrina 'ala takhsisi 'adadin minar raka'at fi akhir sa'atil laili ghairi salati tarawih سموها صلاة التهجد وذلك في الليالي العشر الأخيرة من رمضان وهو أمر محمود لما فيه من الالتماس لبركة هذا الوقت وللأحاديث الواردة في فضل قيامه وإجابة دعاء السائلين فيه وتحريا لليلة القدر التي أمرنا أن نتحراها لفضلها. والدليل على ذلك قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الإسراء 79. وما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب باستحباب القيام في هذا الوقت
kama taqaddama. Ada satu tradisi pada era sekarang untuk melaksanakan beberapa rakaat di waktu terakhir malam selain sholat tarawih yang kemudian disebut dengan sholat tahajud. Biasanya dilaksanakan di 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini sangat baik karena untuk mendapatkan keberkahan waktu ini yang pertama, kedua sesuai dengan hadis-hadis tentang keutamaan qiyamul lail dan waktu-waktu mujabah atau mustajabah doa orang-orang yang berdoa pada saat ini. Selain juga untuk mendapatkan fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar yang mana kita juga diperintahkannya untuk meraihnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara malam itu gunakanlah untuk bertahajud sebagai amalan ibadah sunnah untukmu agar Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu ke kedudukan yang terpuji. Demikian juga riwayat yang datang dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang sunnah qiyamul lail pada akhir-akhir malam sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian perjumpaan dan pembacaan kitab As-Siyam pada kali ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.